kedua, faktanya, ini isu lagi, tidak ada keinginan butuhan meninggalkan tempat. Kita akan mengundang. Sebentar. Ya, kita akan ada di pertemuan. Kita ngomong bukti. Itu Anda memaksakan. Ada konkretnya. Kita Nggak ada akan di atur. pertemuan. Kita akan ada di pertemuan. Pak Slamet sudah meninggalkan tempat. Kasihkan surat saja. Persatuan Alumni 212 beraudiensi. Proses audiensi akan. Iya, jadi saya pikir ginilah, PDIP nggak usah lebay lah, nggak usah berlebihan. Toh bendera PDI Perjuangan udah sering dibakar, baik oleh mahasiswa ketika aksi masalah BBM, bahkan oleh kadernya sendiri. Di Kalimantan Barat juga kan bendera PDIP dibakar oleh kadernya sendiri. Bahkan juga kader PDIP pernah membakar bendera Partai Demokrat tahun 2017, itu dari berita dan data yang kita dapatkan. Artinya tidak usah lebay, tidak usah berlebihan. Justru sekarang ada persoalan yang sangat penting buat kita, menyangkut keutuhan NKRI, menyangkut keselamatan Pancasila, menyangkut jati diri bangsa, menyangkut ideologi dasar negara yang sudah final, kemudian diungkit-ungkit lagi, diungkap-ungkap lagi. Nah, karena menyangkut ideologi dan menyangkut keselamatan Pancasila, menyangkut keutuhan NKRI, makanya wajar umat ini marah, wajar rakyat Indonesia ini marah. Karena masalah ideologinya yang sudah selesai, kemudian akan diutik-utik kembali. Bahkan, bagaimana umat dan rakyat kalangan Islam maupun nasionalis tidak marah ketika persoalan ideologi bangsa yang sudah final bagi kita, kemudian akan dicoba, dirubah, diutik-utik melalui rancangan undang-undang HIP ini. Bahkan ketuhanan yang Maha Esa yang menjadi dasar negara dan dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 45 disepakati akan dirubah menjadi ketuhanan berkebudayaan. Bahkan bagaimana umat tidak marah, bagaimana tidak marah ketika Pancasila akan dirubah menjadi Trisila dan Ekasila. Pak Slamet, dan kenapa kemudian ketika teriak-teriak bakar bendera komunis, bakar atribut komunis, kemudian spontan pengunjuk rasa, spontan massa membakar bendera PDI Perjuangan? Karena rakyat merasa ada indikasi bahwa lewat PDI Perjuangan komunis akan bangkit, mereka akan muncul kembali. Buktinya apa? Yang terbaru melalui rancangan undang-undang HIP ini, begitu. Pak Slamet, jika Bapak mengatakan ini bahwa persoalan sangat mendasar, gitu. Pak Slamet, jika Bapak mengatakan massa menolak RUU HIP, ketika aksi massa harusnya terkendali, Pak. Tidak usah pakai bakar-bakar. Seperti ini dikatakan Mas Arya Bima tadi, massa harusnya bisa mengendalikan diri. Jangan sampai melebihi batas yang ada. Saya pikir tadi kan juga pakar hukum sudah mengatakan ini kegiatan spontanitas pembakaran itu karena kekecewaan yang berlebihan. Karena sudah menjadi rahasia umum, orang tahu siapa yang membawa inisiator RUU ini, HIP ini siapa. Justru sekarang kita menuntut, kita akan kawal terus, kita akan kejar terus untuk dituntut secara hukum siapa inisiator RUU ini yang telah jelas-jelas membuat kegaduhan, membuat umat resah, membakar emosi rakyat, bahkan membuat kegaduhan di mana-mana. Bahkan sampai Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama tingkat provinsi, 34 provinsi, semua mengecam, semua menolak. Ini kan ada seseorang atau kelompok yang punya hak inisiator, kemudian mengajukan ini. Ini kan biang keroknya. Kalau PDIP merasa kecolongan, ya mestinya pecat dong. Kalau ternyata betul datanya orangnya jelas namanya, Badan Kehormatan DPR mestinya juga menyelidiki siapa orangnya, pecat juga. Kalau misalkan ternyata ini usulan partai yang dibawa oleh seseorang, maka pemerintah wajib membubarkan partai ini kalau terbukti betul-betul ingin kembali Baik, Pak Slamet, bagi komunis, ingin kembali membuat ruang yang bang untuk bangkitnya PKI. Oke, Mas Arya Bima. Iya, mengenai substansi RUU yang muncul haluan ideologi Pancasila ini, RUU inisiatif ya, dan pemerintah juga sudah minta supaya itu tidak dibahas lebih dulu, ada satu harmonisasi yang kembali akan dilakukan oleh DPR. Jadi mekanismenya di dalam paripurna kemarin sudah pada usul untuk itu dikembalikan pada mekanisme harmonisasi dengan mengundang termasuk Pak Slamet, kita undang, kita tanya ya, jangan sampai kemudian muncul hal-hal yang akhirnya ditumpangi sekedar ingin mengkanalisasikan hal-hal yang terkait dengan partai PDI Perjuangan atau orang tertentu. Ya ini usulan DPR bahwa baik proses inisiatif itu boleh dari Pak Slamet, boleh dari perorangan, bisa dari kelompok, semua dalam proses demokrasi ini kita buka selebar-lebarnya. Kalau Pak Slamet ada tuduhan tadi ada unsur-unsur yang itu dianggap tidak sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa karena ada ketuhanan yang berkebudayaan. Tuh, tak bacakan. Oh, kayak Pak Slamet itu belum pernah baca pidato Bung Karno 1 Juni. Ya, tuh, Pak Slamet, ya, saya bacakan. Prinsip kelima, menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan
bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan. Tuhannya sendiri, yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad, yang Buddha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tapi marilah kita semua bertuhan. Hendaknya negara Indonesia, negara yang tiap-tiap orangnya menyembah Tuhan dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara berkebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama. Dan hendaknya negara Indonesia suatu negara bertuhan. Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam, baik Kristen dengan cara beradab. Baik, Mas Arya, itu Apakah penjelasan cara yang beradaban itu adalah menghormati satu sama lain. Jadi begini ya, kita paham betul yang benar itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jangan diantitesikan. Itu proses awal Bung Karno itu ditanya tentang masalah dasar negara bangsa ini apa? Belum dasar negara ya. Dasar bangsa ini apa gitu loh. Jadi ketuhanan dan kebudayaan ini bukan antitese, bukan menghilangkan ketuhanan yang Maha Esa. Memang berbudaya cara mengekspresikan ketuhanan itu. Maksud saya gini Pak Slamet, saya paham dan memahami betul apa yang menjadi keresahan Pak Slamet dan kawan-kawan. Cuma hendaknya kami sebagai anggota DPR sangat elegan ingin menampung apa yang diharapkan Pak Slamet itu di dalam forum ruang-ruang kami untuk bicara, sehingga gini loh Pak Slamet, Indonesia itu berbeda pendapat, konflik itu biasa, tapi ada ruang untuk konsensus bicara. Kami datang pergi kok. Halo, buktinya yang katanya mengusung demokrasi, ketika ulama kita mau audiensi, Bu Puan PDIP kabur kok. Dia meninggalkan tempat, mau demokrasi gimana mau tukar pikiran. Kemudian yang kedua, faktanya, ini isu lagi, tidak ada keinginan Bu Puan meninggalkan tempat. Kita akan mengundang. Sebentar. Ya, nggak ada di pertemuan. Kita ngomong bukti, itu Anda memaksakan. ada konkretnya, Kita nggak ada akan di atur. pertemuan. Kita akan Nggak ada atur. di pertemuan. Saya kira Pak Slamet Sudah besok meninggalkan tempat. kasihkan surat saja. Persatuan Alumni 212 beraudiensi. Proses audiensi akan diagendakan. Tidak ada surat, ini kan bukan organisasi RT Pak, ini kan Dewan Perwakilan Rakyat, ada protokoler untuk audiensi. Saya kira Bu Puan sangat Anda lupa masa lalu Anda itu berarti. ini kan hanya ingin memojokkan Pak Slamet ini pengen supaya PDI dikanalisasi anti Pancasila, dikomuniskan, anti demokrasi. Tujuan Pak Slamet demo kan hanya ingin memojokkan PDI. Tujuannya kan hanya itu Pak Slamet. Ini menyangkut ideologi bangsa, menyangkut Enggak. Pancasila. Iya soal Pancasila. Faktanya begini, sebentar, biar saya bicara. Sekarang gini dulu. Kesepakatan bangsa, konstitusi kita itu, Pancasila itu adalah 18 Agustus 45. Itu kesepakatan masa nggak boleh dirubah. Sangat Tapi sepakat. kenapa? Sangat Anggaran sepakat. dasar rumah tangga PDIP mencantumkan Pancasila 1 Juni. Padahal Pancasila 1 Juni udah selesai. Dan kalau kita kemudian mengikut itu, kembali lagi bahwa ketuhanan ditaruh yang paling bawah. Bagi kami pelecehan. Sila ketuhanan ditaruh yang nomor 5, nggak bisa. Mas Arya, Pak Slamet Artinya, harus lanjutkan usai Kumandang Azhar Maghrib. Coba lah ya, Kita kalau rumah tangga Anda. berikut ini. Kalau Pak Anda Slamet begitu, dan juga Mas Arya di tahap sejenak. Kami akan lanjutkan usai Kumandang Azhar Maghrib berikut ini pemirsa. Pak Slamet, tadi Mas Arya Bima mengatakan bahwa ini tidak akan mengesampingkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya tidak akan mengubah apa yang sudah tercantum dalam Pancasila. Ya, itu kan kalimat Pak Arya, tapi kan kita bicara fakta dan data. Kalau kita melihat anggaran dasar rumah tangga PDIP, itu kan kita bisa buka bersama. Pasal 6A, B, dan C, kan di situ sangat gamblang bahwa mereka akan berupaya untuk merubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Dan ini kelihatannya indikasinya akan dipaksakan lewat undang-undang begitu. Bahkan pasal 10-nya, 10G di anggaran dasar rumah tangga PDIP, kita juga bisa baca bahwa mereka menginginkan Pancasila 1 Juni untuk kebijakan negara Indonesia. Dan ini kan bertentangan dengan apa yang sudah disepakati oleh pendiri bangsa dan negara ini. Makanya wajar ketika mulai ada yang teriak-teriak komunis, kemudian mereka langsung mengindikasikan, diidentikan dengan PDI Perjuangan karena dilihat dari anggaran dasar rumah tangganya, begitu. Jadi kita bicara apa yang ada di PDI Perjuangan itu sendiri, bukan asumsi yang ada di luar, begitu. Saya sangat senang kalau memang mau buka dialog dengan PDI Perjuangan, tapi saya sampaikan ke Pak Arya Bima, oke kita dialog, tapi pertama PDIP tak butuh